Halo guys, kembali lagi di channel Artway. Hari ini kita bakal nyoba bikin gambar Mitsuha. Jadi gue jarang banget bikin tutorial gambar dari awal. Kebelakangan ini gue gambarnya speed paint mulu ya kan. Jadi sebenarnya gue kalau pas gambar, gue kadang nggak tahu gambarnya bakal bagus atau enggak. Biasanya sebagian besar selalu bagus sih. Makanya gue selesaiin. Tapi kalau buat tutorial kan gue harus nyeritain dengan pede tuh step by stepnya. Tapi kalau ujung-ujungnya jelek malu anjir. Jadi kita langsung aja. Jadi hal yang pertama gue lakuin itu nentuin siapa yang mau gue gambar. Gue belakangan ini suka nonton Kimi no Nawa. Gue udah rewatch beberapa kali. Jadi gue pengen gambar Mitsuha. Oke, jadi dari sini yang pertama gue lakuin itu gue nyari referensi Mitsuha. Menurut gue referensi itu normal banget sih. Referensi itu nggak merujuk ke skill. Kalau orang jago belum tentu nggak pakai referensi. Justru kalau jago kemungkinan referensinya lebih bagus, lebih jago milih referensi yang pas. Referensi untuk karakter itu penting karena kalian ngerasa hafal gimana bentuk karakter, tapi pas ngegambar banyak detail yang kemis. Misal kayak lakukan rambutnya, segala macam, atau seragamnya. Selain karakternya, gue juga cari anime pose. Tapi kebanyakan eh anjay, not safe for work. Gue cari anime pose buat nyari ide aja sih kurang lebih pengen bikin kayak mana. Tapi kalau kalian lihat gambar gue belakangan ini kebanyakan sih pada close up semua. Dan kemungkinan gue gambar Mitsuha bakal close up juga sih, jadi nggak terlalu guna gue nyari pose. Gue nyari referensi aja. Nah, referensi ini sangat penting banget. Untuk referensi ini di speed paint gue tuh selalu pakai referensi, tapi mungkin nggak masuk ke video, soalnya di video gue setting buat ngerekam cerita doang. Jadi gue sering banget alt tab sebenarnya buat ngecek referensi. Nah, referensi ini bakal sering banget dipakai ketika fase sketsa. Fase sketsa bakal penting banget. Untuk line biasa nggak pakai referensi kalau sketsanya udah bagus. Kemudian kalau line artnya udah bagus, bakal pakai referensi lagi untuk ngecek apakah warnanya udah sesuai atau enggak. Kan kadang walaupun kita tahu Mitsuha rambutnya hitam, tapi kadang di sini nih agak-agak biru sebenarnya. Kalau untuk yang ini agak-agak coklat, tapi ini karena pencahayaannya sih. Juga kalau kalian notice dari warnanya, pewarnaan Makoto Shinkai itu bagian atasnya tuh selalu kayak ada gradasi warna kuning di bagian atasnya. Di sini juga ada, sini juga agak dari miring sebelah sini. Jadi itu beberapa referensi yang bakal gue pakai. Oke, jadi step pertama adalah sketsa. Bisa dilihat di kanan bawah, gue pakai tool yang pensil yang warna biru. Dan untuk sketsanya bisa dilihat awalnya gue pakai sketsa yang tebel karena style moe kayak biasa. Tapi gue lihat untuk gambar ini setelah lihat referensi, kayaknya line-nya lebih bagus tipis biar kayak Makoto Shinkai. Jadi ini line art-nya udah selesai, gue pakai tool pensil yang warna biru ini. Ukurannya gue bikin kecil banget. Udah kelar, baru kemudian kita ganti warna line art-nya. Soalnya ganti warna sketsanya maksud gue. Soalnya kalau warna line art-nya hitam, ya warna line art kan pasti hitam atau coklat. Sementara sketsanya juga hitam, itu bakal susah kelihatan. Jadi di layar sketsa, ini gue tekan yang gambar checkerboard, biar lock transparansi. Jadi kalau kita gambar cuma di bagian yang sudah tergambar. Atau kalau kita praktekin, lihat, dia berubah warnanya di yang hitamnya doang. Jadi kita rubah warnanya. Oke, jadi ada juga orang yang nanya, buat apa sih warna line art itu dijadiin biru? Oke, jadi menurut gue ada dua alasannya. Yang pertama itu biar gampang ngelihatnya. Misalnya warna biru muda, ini kan masih kelihatan. Ini kan masih kelihatan apanya? Ini masih kelihatan sketsanya. Tapi kalau kita bikin line art, jeder. Jadi jelas banget kelihatan line artnya. Jadi enak tuh bikin line art kalau sketsanya warnanya lebih terang. Jadi gue pilih warna biru muda. Selain itu, ada juga scanner
Yang kalau sketsa warna biru muda itu nanti bisa diedit biar nggak kelihatan. Jadi mangaka bisa aja gambar langsung di sketsanya. Langsung aja gambar pena di atas sketsanya. Gitu. Yay. Nanti pas habis di-scan, tahu-tahu cuma line art-nya doang yang masuk. Sketsanya bisa dihilangin. Jadi itu dia alasan kedua. Menurut gue itu aja sih. Oke guys, sekarang line art. Untuk line art, gue biasa make yang di sebelah kiri nih. Brushnya yang warnanya agak kuning. Oke, kalau kalian lihat yang ukurannya gede, dia agak-agak kayak kaligrafi gitu. Gue suka karena dia tuh agak-agak kotak ya. Itu kan kotak warnanya. Kotak bentuknya maksudnya. Jadi untuk beberapa kasus gue paling suka nge-line art tuh pakai ini soalnya kelihatan clean banget. Oke, jadi untuk line art sih ya itu butuh kesabaran. Gue dalam pewarnaan paling suka ngewarnain doang sih. Line art capek cuy. Oke guys, sekarang line artnya udah selesai. Kita hilangin sketsanya. Jebret. Nah ini biasa bagian yang kadang orang kurang suka. Kadang gambarnya kayak kehilangan banyak detail, jadi kayak kerasa kurang bagus. Tapi ya itu bakal kita perbaikin di step ini. Jadi untuk bagian line art, kalian lihat gue banyak ngelewatin nih. Contohnya kayak gini. Yang di bagian perpotongan ini. Mungkin warna yang lebih gampang dilihat kayak gini. Itu kan gue ngelewatin aja langsung. Soalnya kalau kalian ngegambar yang beririsan, misalnya rambut nih, kan kalian bisa aja gambarnya langsung kayak gini, atau hati-hati kayak gini, atau bisa langsung diiris terus kalian hapus atasnya. Nah, gue lebih suka cara yang terakhir ini, soalnya lebih rapi, tapi ya itu kebiasaan orang, jadi kalian eksperimen aja, kurang lebih suka yang mana. Gue lebih suka eh, nanti ngapus manual, misal bagian sininya nanti gue hapus, baru bagian sini yang beririsan dagunya ini kan keluar gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita bakal ngebenerin line artnya. Ini menurut gue bagian yang agak boring ya. Gue kalau gambar lebih suka ngewarnainnya daripada bikin line art. Oke, layarnya gue pisah-pisah kan ya. Oke, untuk bagian wajahnya udah lumayan bagus. Mungkin kita wajah dulu kali ya. Yang ini belum nih. Oke, warnanya untuk warna line art kalian biasanya yang populer atau yang lebih bagus tuh antara biru dongker, biru kegelapan atau coklat agak gelap. Kalau warnanya line artnya hitam banget kurang bagus rasanya. Jadi seperti itu, kita bakal hilangin dulu rambutnya, baru line artnya kita perkecil. Kalau nggak salah ini 5 ya. Yes. Baru kita benerin. Oke. Mungkin bagian sini gue cepetin dikit ya. Karena gini-gini aja. Kalian yang bagian garis yang kelewat bisa dihapus. Tapi kan ada juga orang yang gambarnya langsung nggak pakai kelewat-kelewat garisnya kayak gue, itu kan jadi nggak perlu step ini. Salah satu trik yang keren tuh kalian bisa pencet R. Misalnya line yang leher tuh ada di badan, tapi line dagunya ini ada di wajah. Kalian bisa tahan R baru klik buat pindah layer otomatis. Jadi kalian nggak perlu gonta-ganti manual. Misalnya mau ngerjain bagian dagu sini,
bagian dagu sini. Kalian tinggal R, baru klik, nanti pindah layarnya ke layar yang benar. Seperti itu. Oke, sekarang udah kelar bagian beririsannya. Sekarang kita bakal mainin tebal tipis pada line art-nya biar lebih bagus. Mungkin di new layer. Kita mulai dari mana ya? Mungkin dari lehernya. Nah, banyak orang nanya kalau bikin tebal tipis di garis itu di mana? Kalau gue sih gampangnya itu di tempat yang saling beririsan, yang kita hapus-hapus tadi. Contohnya ini kan ada kayak pertigaan tuh. Nah, jadi kita bikin tebal tipis di sini. Bagian sini kita bikin lebih tebal gitu. Nah, ini juga pertigaan ya kan. Ini pertigaan, kita bikin tebal juga. Nah, ini fase yang banyak Ctrl Z-nya. Itu contoh simpelnya. Dari jauh udah lumayan kelihatan kan. Nah, jadi selain yang persimpangan-persimpangan, kalian juga bisa di kayak tempat yang seperti ini. Ada lekukan gitu, bisa ditebelin di bagian pangkalnya. Atau misal kalau ada lekukan seperti ini, bisa ditaruh di sini tebalnya. Atau kalau tempatnya itu bagian gelap, contohnya bagian dagu sebelah sini kan bakal gelap karena bayangannya datang dari atas. Atau kalau kalian misal di ribbon ini, kalian bisa taruh di persimpangan, di seperti ini, atau kalian taruh di bawah, karena lebih gelap kan, jadi lebih tebal. Seperti itu. Bagian ini mungkin dicepetin, tapi inti konsepnya sih itu. Nih, misalnya yang gue lihat nih, ini udah selesai, sekarang bagian sini, habis itu bakal ke bagian sini, habis itu kemungkinan sini, terus bagian sini, sini juga. Jadi seperti itu. Kalian udah bisa lihat kan? Ada banyak banget persimpangan atau pertigaan, perempatan, ya apalah itu istilahnya. Oh ya, kalau fase ini mungkin lebih bagus kalau kalian pakai weighted, baru ini digeser biar agak tinggi, mungkin berapa ratus gitu. Biar lebih smooth. Kalian juga bisa rotate layarnya biar lebih enak narik garisnya.
Oke guys, jadi menurut gua sampai tahap ini pada dasarnya land art-nya udah kelar. Udah ketutup semua bagian sketsanya, kemudian bagian yang beririsan juga udah dihapus, dan tebal tipisnya di bagian-bagian tertentu juga sudah dilaksanakan. Jadi guys, menurut gue itu aja tutorial untuk part 1. Jadi part 2 nanti kita bakal ngewarnain. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.